Di tahun 2026, Poco X3 NFC masih worth it gak sih? HP ini tuh dulu dikenal sebagai salah satu HP yang paling rame dibahas di kelas harganya. Banyak yang bilang kameranya itu bagus, performanya juga ngebut, layarnya juga yang udah 120 Hz, dan overall terasa kayak HP yang speknya lebih mahal dari harganya. Tapi sekarang kita nggak lagi ngomongin Poco X3 NFC pas baru rilis. Sekarang kita ngomongin Poco X3 NFC bekas di tahun 2026 saat umurnya udah lumayan tua dan update-nya juga udah mentok di Android 12. Biar videonya jujur, unit yang gua pakai ini kondisinya bukan kondisi ideal. Ada lecet-lecet di samping, background-nya juga udah kotor dan jamur, layarnya juga udah diganti dan ya bukan original lagi. Walaupun ya sama aja sih masih IPS 120 Hz. Dan baterainya juga udah kerasa mulai boros karena belum pernah diganti juga. Jadi di video ini gue bakal bahas desain dan kondisi fisik, layar, performa, kamera, baterai, sampai kesimpulan akhirnya. Dan gue juga bakal kasih pendapat pribadi. Apakah HP ini masih worth it di tahun 2026 atau enggak? Poco X3 NFC punya desain yang khas banget. Benar-benar kelihatan kalau ini itu HP dari era ketika Poco suka bikin HP yang tampilnya beda. Bodinya yang besar, tegas, dan masih punya identitasnya sendiri. Tapi karena unit yang gua review ini bekas, kesan pertamanya jadi beda. Bagian sampingnya udah lecet, backdoornya nggak mulus lagi, dan ada jamur juga. Jadi dari sini aja kita bisa lihat kalau buat beli second, kondisi fisik itu penting banget. Karena walaupun speknya itu masih menarik, kalau unitnya udah capek secara fisik, pengalaman pakainya juga udah ikut turun nih. Jadi buat kalian yang lagi cari unit second, jangan cuma lihat dari merek dan speknya aja, tapi benar-benar lihat juga dari kondisi real barangnya. Salah satu alasan Poco X3 NFC dulu disukai banyak orang adalah karena layarnya itu udah 120 Hz. Walaupun memang panelnya itu masih IPS, tapi buat pemakaian harian layarnya ini masih enak banget. Kayak scrolling di sosmed juga masih smooth, buka menu terasa responsif, nonton YouTube juga masih aman. Jadi buat layar, walaupun ini bukan AMOLED, pengalaman pakaiannya masih tergolong asik. Dan di unit gue, karena layarnya itu udah diganti, feel-nya itu masih lumayan enak. Jadi kalau ada orang yang nanya layarnya itu masih layak atau enggak, ya menurut gue lah jawabannya sih masih iya ya. Terutama kalau dipakai buat harian. Poco X3 NFC ini pakai Snapdragon 732G. Di tahun sekarang jelas ini bukan chipset yang baru. Tapi bukan berarti langsung dibilang jelek juga. Buat pemakaian harian seperti WhatsApp, browsing, scrolling TikTok, nonton video, dan multitasking ringan lainnya, HP ini tuh masih aman banget. Bahkan rasa smoothnya tuh masih bisa dinikmati, apalagi kalau sistemnya itu masih sehat. Yang menarik, untuk gaming juga ternyata masih bisa bikin kaget. Di Mobile Legends contohnya, HP ini tuh bisa dapat average sampai 102 fps, walaupun settingnya itu bisa ke-unlock 120 fps. Nah, ini penting banget karena walaupun angka di setting tinggi, hasilnya itu tetap tergantung optimasi game, kondisi HP, suhu, dan umur perangkat. Jadi, kalau dari pengalaman main game, gua bisa bilang performanya itu masih sanggup lah. Bukan yang paling kencang, tapi masih enak buat dipakai. Untuk game kompetitif yang ringan kayak Mobile Legends, HP ini tuh masih layak banget buat main match yang santai. Poco NFC terkenal dengan kameranya yang anomali, punya kamera yang bagus di kelas harganya. Secara spesifikasi, kamera utamanya menggunakan 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682. Lalu kamera ultrawide-nya 13 megapiksel dengan sudut pandang 119 derajat. Di belakang juga ada kamera makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Jadi dari segi hardware ini masih punya modal yang kuat. Dan yang menarik, banyak orang yang bilang hasil kamera Poco X3 NFC cocok banget kalau dipasangin aplikasi Gcam. Berikut beberapa hasil foto yang gua ambil dari aplikasi kamera bawaan dan juga aplikasi Gcam biar kelihatan bedanya. By the way, ini pluginnya gua ambil contoh salah satunya aja. Kalau ngomongin kualitas hasil kameranya, untuk kondisi cahaya yang cukup kayak di siang hari, hasilnya itu masih enak sih buat dilihat.
detailnya juga masih lumayan oke, dan warnanya juga masih kelihatan hidup. Tapi tentu aja, kalau kondisinya udah gelap atau sudah malam hari, hasil kualitas gambarnya itu bakal menurun. Jadi tetap harus realistis, karena HP ini HP lama bukan HP baru. Selain itu, bagian kamera yang menurut gue menarik banget adalah mode Pro-nya. Di HP ini, mode Pro-nya itu bukan cuma buat foto aja, tapi juga bisa dipakai buat video. Dan yang paling bikin seru, adanya fitur format lock. Jadi, buat kalian yang suka editing video, color grading, atau pengen bikin footage yang cinematic, ini fitur yang lumayan unik untuk HP di kelas ini. Artinya, Poco X9 FC bukan cuma menarik buat orang-orang yang suka foto, tapi juga bisa dilirik sama yang suka video kreatif. Jadi, kalau kalian suka bikin konten yang nuansanya sinematik, fitur ini bisa jadi nilai plus. Poco X9 FC sebenarnya tuh punya baterai yang besar. Jadi kalau kondisinya masih sehat, harusnya daya tahannya itu bisa jauh lebih enak daripada yang gue pakai sekarang. Tapi karena baterainya belum diganti dan umur unitnya juga udah tergolong lama, sekarang terasa lebih cepat habis. Jadi buat kalian yang mau beli unit ini dengan kondisi bekas, cek baterai itu wajib. Karena kadang spek yang di atas kertas masih kelihatan kuat, tapi kalau baterainya udah drop, pengalaman pakai langsungnya itu langsung turun. Terus, satu hal yang harus diingat, Poco X9 FC ini sudah mentok di Android 12 dengan MIUI 14. Jadi secara update besar, dia udah selesai, gak bisa berharap dapat update major lagi. Buat sebagian orang, ini mungkin minus, tapi buat sebagiannya lagi, ini juga bukan masalah besar, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kamu lebih butuh HP buat dipakai harian dengan budget yang hemat, ini masih bisa banget. Tapi kalau kamu pengen HP yang masih hidup, update-nya juga panjang, ya tentu harus cari yang lebih baru. Jadi Poco X9 FC di tahun 2026 apakah masih worth it? Ya menurut gue ini masih worth it banget. Tapi dengan catatan, worth it kalau kamu cari HP second yang murah, yang masih punya layar 120Hz, performa hariannya itu masih aman, kameranya masih bisa diandalkan, dan kamu gak terlalu masalah sama status update yang sudah mentok. Tapi kalau kamu nyari unit yang mulus, baterainya masih sehat, dan siap pakai tapi adanya PR, kamu harus ekstra hati-hati. Karena kalau kondisi unitnya udah capek, pengalaman pakainya juga ikut turun. Kalau dilihat dari kelasnya, Poco X9 FC masih termasuk HP legendaris. Bukan karena dia paling kencang di 2026, tapi karena dia masih punya kombinasi fitur yang bikin dia tetap menarik sampai sekarang. Kalau kalian punya pengalaman pakai Poco X9 FC, coba komen di bawah, masih dipakai sampai sekarang atau udah dipensiunkan? Dan kalau kalian suka video review HP di channel ini, jangan lupa subscribe karena nanti gue bakal bahas HP-HP menarik lainnya di tahun 2026. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.